Tadi zaman media sosial, Nabi pernah mengancam, Nabi pernah mengingatkan, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna. Hadis panjang. Nabi melarang jangan kau saling menghasut. Hasud ini akan dibahas secara khusus, mukaddimah aja, ini mukaddimah, nanti masalah musibah. Sebab hasud juga musibah besar. Kalau di dalam hati seorang hamba dikuasai hasud, hasud ada dalam semua orang. Akan tapi kepandaian orang dalam menyembunyikan dan memerangilah, itulah berjaya. Ada benih hasud, ada. Karena hasud itu nempel bersama adanya hawa nafsu kita, hasud juga ada di situ. Maka kemenangan kita di saat memerangi hasud. Kalau lihat tetangganya berhasil, sakit hati. Lihat tetangganya beli mobil, nasib buruk tuh manusia. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, lihat tetangganya beli mobil, ikut senang, nggak keluar duit. Tetangganya bangun rumah, bangun rumah, masya Allah, bangga, nggak keluar duit. Enak bener tuh orang baik hati. Tapi itu si hati busuk, sakit terus setiap saat. Na'udzubillah. Tahasadu hasud. Wala tanajasu. Tanajus itu begini, Bu. Untuk nipu orang lain dalam jual beli, misalnya ada orang buka toko, jualan harganya itu misalnya 10.000. Ini ada yang pura-pura datang membeli harganya 15.000, biar orang lain tertipu. Padahal yang beli temannya sendiri, nggak beli beneran. Wah, beli. Akhirnya orang yang baru, wah, orang pada beli. Akhirnya ikut tertipu. Maknanya apa? Isyarat dalam berbisnis harus benar-benar jujur. Jangan menipu, jangan berbohong. Kemudian kita lanjutkan singkat, wala tabaghadu. Nah, ini akan penekanan kami di sini. Wala tabaghadu, jangan engkau membuat sesuatu yang menjadikan orang saling membenci, saling bermusuhan. Sampai di sini saja sudah luar biasa. Panjang ini kisah. Wala tabaghadu, wala tadabaru. Tabaghadu sama tadabur sama tabaghud. Tadabur, saling membelakangi. Artinya apa? Jangan kau mengucapkan satu kalimat atau melakukan satu pekerjaan yang menjadi sebab orang saling benci dan saling berpaling, tidak mau mencintai. Sampai wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau sudah ada orang jual beli sudah selesai, jangan kau ganggu, jangan kau batalkan, jangan membeli ini. Jangan beli itu kemahalan, sini aja belinya. Sudah jadi. Ya, saya begitu. Berapa belinya harganya? 7.000. 7.000, saya jual 6.000. Jual ke saya, beli ke saya aja. Wah, ini ngerusak. Nah, ini ada model begini. Kuna ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimuhu, tidak boleh saling berbuat zalim. Wa la yahkiruhu, tidak boleh merendahkan. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh meremehkannya. Kemudian lanjutannya at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di dalam hati, bukan action zahir, bukan, tapi at-taqwa hahuna, dari pancaran hati, yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang saling rindu untuk membantu. At-taqwa hahuna. Baik, itu hadis panjang. Itu ternyata itu hadis tentang urusan dengan sama manusia. Baik, saya masuk nasihat yang kedua, saya masuk dalam urusan media sosial dan keadaan negeri ini. Sebentar lagi kita pemilihan presiden, kemarin pemilihan gubernur, sebelumnya bupati, sebelumnya lagi pemilihan ketua RT. Setiap hari kita terancam kepada permusuhan. Kita sering kemudian lihat di media sosial, teman-teman caci maki. Ini anak Pak Haji, ini Pak Haji, ini mungkin Ustadz, caci maki. Kenapa hidup kita dengan caci maki? Siapa yang ngajari caci maki? Hentikan caci maki. Kalaupun berbeda pilihan, hendaknya kita tetap membangun cinta. Kalau kakek Anda meninggal dunia, yang datang Pak Prabowo atau Pak Jokowi?
Tetangga yang datang kan. Lah kok musuhan sama tetangga ini gimana? Ayo. Kalau anak anda sakit yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga sama saudara. Lah kok musuhan gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Lah kok anda musuhan ini bagaimana? Ini anda ini berakal atau enggak ini? Wah, kejem banget omongan Buya ini. Kita belum bangun cinta. Beda pilihan tapi jangan sampai kita bermusuhan. Berjanji mulai hari ini anda jangan mengucapkan kalimat yang mencaci orang muslim. Dan jangan gunakan jemari anda mengetik untuk membuat permusuhan. Komentar-komentar sudahlah. Jangan biasakan komentar, sudah diam. Kalau dia orang nggak benar, jelek, doain semoga Allah beri hidayah, ampuni. Selesai. Kita perlu menjaga amal kita, jangan habis kita dengan komentar yang jelek. Kalimat yang anda ucapkan sekali bisa saja tersebar. Dan ingat, jadilah anda juru damai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda itu bersaudara. Lalu menjadilah engkau juru damai. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalaupun ada orang bertikai, hendaknya kau jadi juru damai. Ini malah jadi qatat, fatan, pemecah belah. Ada orang menjadi juru fitnah. Naudzubillah. Kalau anda jadi juru damai, maka Allah akan berikan kedamaian di dalam diri anda, kedamaian di dalam keluarga anda, kedamaian di dalam masyarakat. Anda damai di dunia dan di akhirat. Tapi hati-hati, jangan sampai anda menjadi sebab orang bermusuhan, mengadu domba dengan kalimat-kalimat yang anda tulis. Allah maha melihat, Allah maha tahu. Kalau ada seorang suka mengadu domba, akan diadu di dalam rumahnya sendiri. Dia tidak lama akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Itu pengadu domba itu, penfitnah, tidak lama dia. Kalau hanya dihukum di dunia mah tidak berat, maka hati-hati mau ngomong masalah musibah. Kalau hanya dihukum di dunia nggak seberapa, tapi yang mengerikan kalau dihukum di akhirat. Naudzubillah, caci maki luar biasa. Coba. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya, tapi ternyata tiba-tiba di belakangnya nyaci orang lain. Enggak, saya tidak mengajarkan seperti itu, dan saya tidak belajar seperti itu. Pengadu domba. Maka zaman ini sudah zaman begini, maka zaman internet, zaman ini subhanallah, apa saja bisa masuk ke HP anda. Baik, ayo kita tata hati kita. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat kotor untuk saudara kita yang seagama. La yahqiruhu, tidak merendahkan. Wa la yadlimuhu, tidak akan berbuat zalim. Wa la yakhuduhu, tidak boleh merendahkan. Mungkin dia bejat hari ini, tapi sekali lagi dia ahli la ilaha illallah, bisa saja di akhir hayatnya Allah berikan hidayah. Ini untuk menjaga, sebab ilmu ini akan berlaku sampai kapanpun. Sebab anda akan selalu dilanda godaan ini. Habis pemilihan presiden, pilihan apa lagi nanti? Bupati kan, terus setiap 5 tahun ada di, bukan 5 tahun, setiap 2 tahun sekali kayaknya, bupati, gubernur, kuwu dulu. Setiap hari kita harus seperti itu. Maka sekarang ilmu ini bisa dipakai siapa saja dan kapan saja. Jangan biasakan menanamkan kebencian, jangan membenci. Kalau buat anda tidak cocok dengan seseorang, tidak setuju dengan seseorang, nggak ada perlunya membenci. Kita belum bangun cinta. Doakan dengan doa kebaikan, jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan kepada siapapun. Biasakan seperti itu. Orang yang berbuat jahat kepada anda, kesempatan bagi anda untuk mengadu kepada Allah, panjatan doa kemuliaan untuk orang tersebut. Oh, hebat sekali lah, kekasih Allah. Jadi waliullah yang berjalan di atas bumi itu nggak usah tandanya macam-macam. Tandanya itu loh, disakiti malah mendoakan dengan doa baik. Salamatus sudur, hatinya selamat. Ada orang pinjam duit kepada anda, sudah pinjam hilang lagi, nggak ada kabarnya, dicari nggak, wah di telepon malah marah-marah. Tak taunya anda di malam hari menangis, ya Allah itu saudariku pinjam duit nggak balik-balik, ya Allah tambahlah rezekinya ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, jadikan anaknya soleh solehah. Bisa nggak gitu? Susah. Ya, terus mau gimana? Mau nyaci maki juga sama dong dengan dia nanti. Ini perlu belajar menjaga hati. Kalau anda sudah bisa belajar seperti itu, yang menyakiti pun kita masih bisa bertahan. Tabah, tidak keluar kalimat kotor dari kita. Masya Allah, ini mulia. Anda pun senang dengan orang seperti itu. Yang masih jomblo,
Kalau seandainya ada dua anak gadis cantik-cantik, ayo suruh milih ini. Di hadapanmu dua pilihan anak gadis cantik-cantik. Wah, rekening yang sama, banyak rekeningnya, duitnya banyak, cantik, Masya Allah. Cuman yang satu, kalau sudah marah itu langsung, demi Allah aku tidak rela sampai hari kiamat, sampai neraka tak tuntut nanti. Itu yang pertama, cantik tapi. Ayo, yang kedua, Masya Allah, didolimi, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah ngampuni dia. Ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Ya Allah, pilih mana? Yang kedua, yang pertama jelek, makanya jangan kayak begitu, marah sedikit saja, demi Allah tak tuntut nanti di akhirat. Model apa ini? Nggak laku kau nanti. Yang jomblo itu, suamimu tambah sedih dengan dirimu. Jadilah orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Ini kunci dalam bergaul. Di dunia yang banyak setan itu, setan menjelma dalam bentuk internet, setan menjelma dalam bentuk HP, WhatsApp segala macam. Itu kan setan. Makanya tadi kita ngomong, kalau seandainya Allah tiba-tiba punya takdir, wah, internet hapus semuanya, seluruh dunia, ajib, enak, nggak ruwet. Zaman dulu lagi aman. Baik, ini nasihat, tolong hati ya, jangan sampai permusuhan di antara kita. Ini memang membenahi hati ini. Masalah tadi itu pertemuan khusus, nanti kalau ada pertemuan lagi itu 1,5 jam itu nanti. Kalau ngaji sekarang 1 jam minta semuanya ya tidak bisa lah ya. Nanti ada pertemuan lagi 1,5 jam, bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak bermusuhan dengan saudara. Mau dikasih itu enggak sekarang? Itu sekarang. Nah ya sudah, dikit aja saya tambah. Nanti masalah musibah akhir gampang. Musibah itu enteng, musibah dunia mah enteng. Masalah bersihkan hati, tolong benahi hati. Jangan biasakan kita dengan kebencian, permusuhan dan sebagainya. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Allah, hidup dengan cinta, kangen rindu ketemu begini. Coba kalau hidup dengan kebencian, dia datang lagi. Apalagi dia duduknya di paling depan, yang anda benci itu. Ngapain dia duduk depan? Kayak ustadzah aja. Wah ini sudah. Nah ini mulai benci, yang benci begitu. Tapi tidak ada yang benci, ini sayang semuanya ini. Misalnya hidupnya tidak indah, benci. Kalau sudah kebencian menguasai di dalam hati kita, naudzubillah, siapapun akan jadi musuh. Anak bisa jadi musuh, bapak jadi musuh, saudara jadi musuh. Kalau sudah ada benci, yuk kita pangkas kebencian hari ini. Untuk mangkas kebencian sederhana, kilat saja ini. Ceritanya panjang sebetulnya, kilat. Begini, yang pertama, pastikan Anda bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Sudah, berjanji. Makanya mendoakan doa kebaikan itu bukan orang yang berbuat baik sama kita. Yang berbuat sama kita mah enteng. Kita kan rajin mendoakan orang yang memberi hadiah pada kita, ngasih apa, menolong kita sampai kita dapat kerjaan, yang jodohin kita gitu ya. Nah, itu. Tapi kita belum pernah belajar mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Nah ini kita lupa, itu yang penting. Kalau doain orang yang berbuat baik sama kita menteng. Gimana kita bisa mendoakan baik orang yang bermasalah dengan kita? Itu yang pinjam duit gak balik-balik, yang mencaci maki, yang menfitnah. Masya Allah, yang menfitnah kita, mencaci kita, mengolok kita. Bagaimana kita bisa mendoakan? Bayangin aja pahitnya. Itu loh orang ibu-ibu pinjam duit kepada Anda, katanya hari kemarin dikirim duitnya, nggak dikirim, nggak telepon lagi. Anda datang ke rumahnya, katanya pergi, rupanya sandalnya masih ada. Sudah kira itu kelihatan kepalanya lagi. Sudah Anda mergoi dari belakang, dari belakang pas rupanya dia ke belakang lagi ngitung duit lagi. Sudah begitu melengos lalu berkata, ngapain kamu kesini? Enak nggak? Nggak enak. Bisa Anda doain, ya Allah semoga rezekinya banyak, suaminya tambah cinta. Ya Allah, rizkinya banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh-soleh. Bisa enggak? Yang ngomong bisa itu banyak bohongnya itu. Ayo, mana yang bohong tadi? Ini perlu operasi berat, Bu. Ada yang hamil tua lalu berkata, Pak dokter saya mau disesar, gak usah pakai bius. Ada enggak? Ya tadi yang ngomong tadi langsung bisa tadi itu. Ini operasi dalam kok main iya aja itu. Kita perlu belajar benar sekarang. Mau dikasih obat bius nah?
mau membersihkan hati, operasi, doain orang kurang ajar sama saya. Gimana Bu ya, nggak kebayang Bu ya, dia jahat banget, keterlaluan. Masya Allah. Baik, sederhana, ada Ibu, sederhana, resepnya dari Nabi loh ya, resepnya dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhaghril ghaibi ila waqala al malaku walaka bimithlin. Kalau Anda mendoakan orang lain waktu orang itu nggak ada di depan Anda, atau punya masalah Anda dengan dia, maka malaikat langsung memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan untuk yang berdoa. Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan Anda, atau Anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama Anda, malah malaikat mendoakan Anda dapat duluan. Mau nggak? Sudah mulai masuk batiusnya, sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu, jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah. Awas ya, kurang ajar banget sama saya, nanti malam ya, Anda banyak utang rupanya. Ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang, ya Allah. Kasih rezeki yang banyak, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkannya. Yang percaya, percaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya, agar tidak berubah menjadi kebencian. Doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insya Allah masih kurang dosis tinggi karena terlalu parah penyakitnya. Pastikan, tidak usahlah kita mendendam. Doain, bahkan mujarab. Kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan, mulai kemarin kita minta kepada Allah belum dikasih-kasih, ini ada orang kurang ajar sama saya, nanti malam ya sholat barokah, ya Allah itu kurang ajar banget sama saya, ya Allah memfitnah saya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anaknya soleh-solehah ya Allah. Baik, Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini, kalau ini obat biusnya. Yakini kalau Allah akan mengabul kita. Kadang orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh, mau doa di multazam. Kelamaan, kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul, ini kelamaan. Ini indah, luar biasa. Buahnya adalah cinta, buahnya adalah hilangnya benci, buahnya apa? Hilangnya dengki. Anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo. Tetangga Anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari, ratusan juta. Ini kalau tidak pakai obat bius nggak bisa doain begini. Ya Allah, semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga. Wong tokonya sendiri kecil. Tapi kalau sudah pakai obat bius, mudah. Ya Allah, tetanggaku kaya banget ya Allah, yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta. Jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka ya Allah. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Jadikan orang kaya yang saleh ya Allah. Jadikan rizkinya penuh berkah ya Allah. Runtuh, dengki Anda mulai hilang perlahan, benci Anda mulai hilang perlahan. Lagi-lagi malaikat semua mengatakan, kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu. Makanya kenapa kok toko saya kecil banget? Tidak pernah doa begitu. Makanya nyungsep terus. Doa ini dan membersihkan ini. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan berhasilan dunia, tapi kita sudah berhasil di akhirat. Karena hati kita bersih. Yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih, nggak punya dendam, nggak punya dengki. Masya Allah, indah. Ketemu ini senang. Obat biusnya kurang kuat. Saya tambah dikit, pungkasan baru masuk judul nanti. Obat bius yang kedua, ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya, itu yang kurang ajar tuh siapa sih? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad, ya kan? Kadang umat Nabi Muhammad, bahkan kadang saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya saya ngelihat mukanya itu enggak kuat lihat mukanya. Pol set, top sudah. Ya sudah, kalau Anda tidak bisa ngelihat mukanya, jangan dilihat.
Kirim aja WA begini, Dek, mohon maaf, kakak marah bener sama kau, Dek, ya. Sampai aku tidak mampu melihat kamu, tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirimin duit nanti. Lawan tuh setan. Bisa nggak? Sudah ada obat biusnya tadi lah. Sekarang saya tambah obat biusnya biar mateng. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau anda memberi hadiah juga, tahadu tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati. Orang bermusuhan kok tambah diomongin, tambah jadi. Anda musuhan sama orang, cerita sama orang, dia tambah, iya benar begitu, tambah mantep bencinya. Memang dia dari dulu dia nggak punya kawan, musuh semuanya. Bener nanti saya musuh dia. Wah, tambah jadi dia. Tapi kalau anda panjatkan doa, beres. Kemudian obat bius yang terakhir sebelum masuk judul. Nanti ada kisah, ibu. Anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar, para bapak. Padang mahsyar itu dahsyat. Di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya 1 mil, itu adalah kayak mata celak. Anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Celak mata. Sejengkal di atas kepala kita. Panasnya di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun di padang mahsyar. Bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu ngerembes sampai 70 tahun ke dalam kalau dikatakan. Jadi ke dalamnya, tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat, di darah yang macam-macam pokoknya. Orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar itu ngerti. Ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, ya Allah, aku capek di padang mahsyar, keluarkan saya dari padang mahsyar ini ya Allah, biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti di neraka aku lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Nggak ada warung, nggak ada ini, haus terus. Muqaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma ada beberapa kelompok manusia di antaranya. Ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah, dan semoga anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru, dalam hadis Imam Abu Hurairah beriwayatkan, hadis qudsi sahih, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia nggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti anda, ahli mahabbah, ahli cinta, langsung mendengar kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci, dengki, tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Allah berfirman, hari ini akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu anda setelah berkumpul karena anda ahli mahabbah, amin. Setelah anda berkumpul, Allah beri payung. Mana matahari yang katanya menyengat itu? Hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke telaga Nabi, semua minum dari air telaga tersebut. Dan siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa butuh waktu puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta, saling memaafkan itu, melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat, langsung menuju surga. Itu adalah anda, amin. Kemudian kami merenung, kalau sudah begitu kisahnya, masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah? Jangan-jangan saya ditinggal, ya Allah itu kurang ajar sama saya, yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya, ini telah menyakiti saya, itu mengambil duit saya ketinggalan rombongan ahli surga. Maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri, kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan. Sampai hari ini saya maafkan. Yang nyakiti saya, nyaci maki saya, ngolok saya maafkan, biar saya tidak ketinggalan di rombongan di padang mahsyar. Mau ketinggalan, Bu? Itu mau dimaafkan dia? Mohon maaf. Menuntut di dunia itu sah.
Maksudnya begini, kalau dia mengambil hak kita, ada urusan dengan mahkamah, kita menuntut sah, tapi jangan sampai benci. Kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Doainnya semoga Allah memberikan kesadaran. Menuntut ya hak kita, mengambil hak kita, tapi tidak boleh dengan kebencian. Nah, sudah begitu sudahlah, tidak usah nyimpan dendam nanti, capek. Apalagi saat berkata sampai tak tuntut nanti di akhirat, ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan obat Yus, tinggal sisa impusnya ini. Sudah mulai reda ya? Mulai, maafin ya? Maafin? Yakin? Mantan suami maafin? Mantan istri maafin? Kadang-kadang bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang begitu, jadi macam-macam ya. Yang tetangga maafin, selesai ya. Apalagi sama-sama satu majlis. Masa satu majlis lirik-lirian? Gelang pakai, majlis saya pakai gelang gede-gede. Tasnya ganti-ganti. Ini hadir majlis kok lirik-lirikan, ini model apa itu? Ini ahli surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini loh. Kalau marahnya Anda kepada seseorang, bungkas gini. Kalau doa gini aja lah. Kalau Anda doa susah-susah, Allah kurang ajar banget saya ngelihat mukanya nek. Ya Allah, doanya gini ya. Doanya guyon tapi beneran ya. Ya Allah, saya dengan dia itu sudah tidak kuat ya Allah. Ngelihat mukanya nggak kuat. Tapi saya mohon ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Cuman surgamu kan luas. Saya di atas, dia di bawah ya Allah. Ayo. Saya tidak ngelihat dia. Kalau masih nggak bisa berarti Anda bukan ahli surga. Wong Nabi Muhammad setiap hari nangisi umatnya agar masuk surga lah, kok Anda doain masuk neraka. Ini model apa Anda ini, gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum mempan ini, sudah berarti Anda kronis. Selesai ya? Ayo doain. Kalau Anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa jangan ngetik nih. Ini adalah muqaddimah keindahan insyaallah. Jangan sampai kita punya permusuhan. Kalau hidup saling mencintai indah. Hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris nggak beres-beres, urusan ini ya. Naudzubillah, neraka dicari. Kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling senang ibadah. Wah, yang paling rebut waris sedang umrah. Lah ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Wah, rajin ngadain kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya nggak beres. Itu ditipu sama setan. Selesai. Sekarang masuk bab musibah. Ada satu hadis Nabi SAW, singkat, karena kalau musibah dunia mah enteng. Kalau Anda tidak pengen diuji oleh Allah, masuk surga. Di surga nggak ada lagi ujian. Mau masuk surga? Mati dulu. Nggak bisa kalau mati dulu. Mau mati sekarang? Belum, panjang umur, sehat. Berapa? 100 tahun? Kurang? 110? Oh, ini beneran loh nawarinya ini. Mau 100? Baik, kita akan mati semuanya. Baik, di dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Cuman cara pandang kita terhadap ujian. Ada satu hadis Nabi ini, ajaban. Nabi bersabda, mengherankan, li amril mu'mini, urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusannya mengherankan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik, gak ada jeleknya. In asabathu sarra, kalau mendapatkan karunia nikmat syakar, dia bersyukur, dapat apa? Pahala. Ya enggak? Wa in asabathu dharra, kalau dapat musibah, sabar, dia sabar, dapat pahala. Wala yakunu dzalika li ahadin illa li mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman. Maknanya begini, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena 3 hal. Anda fahami makna ini? Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosa. Masya Allah, Allah tuh sayang. Allah melihat hambaku, aku sayang dengan hambaku yang satu ini. Maka dalam hadis lain disebutkan, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diuji karena mau diangkat derajatnya, mau dibersihkan dosanya. Masalah membersihkan dosa itu gini, dosa itu ngeri ya, jangan ngentengin dosa. Tidak apa-apa masuk neraka sebentar, jangan ngomong sebentar, semenit enggak, sedetik enggak,
Jangan sombong dan neraka. Percikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus ini bumi. Jangan sombong dan neraka. Yang sombong dan neraka sini, saya kasih duit 500.000, saya pinjam punggungnya, tak kasih setrika 2 menit. Mau? 1 juta? 1,5 juta? Pak Haji Komar bayar 5 juta? Mau? 2 menit? Nyas. Mau? Kau mau main-main neraka? Neraka itu pedih, belum lagi siksa di padang, di alam barzah, seram. Takutlah kepada Allah. Banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan tampak lagi dosa di alam barzah, tidak lagi tampak di padang mahsyar, tidak akan lagi tampak di akhirat. Allah sayang, maka Allah membuka pintu, namanya pintu tobat. Dan kita semua bersalah. Siapa yang nggak bersalah? Ayo, semua dari kita bersalah. Kita bersalah, punya kelas, tapi Allah maha kasih. Dengan kesalahan kita pun ada pintu namanya tobat. Dan kalau sudah orang tobat serius, makomnya tinggi, makom mahbubiyah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ayo bergegas tobat. Nah, ini ada hamba ditunggu sama Allah, suruh tobat, enggak tobat-tobat. Istighfar enggak, tapi Allah sayang. Sayang, ini hambaku, aku cinta kepada dia. Pangkatnya harus tinggi dia. Cuman kalau dia jarang tobat, oleh Allah dikasih musibah, jeder. Kamu enggak mau istighfar sih? Mau diangkat derajatnya. Allah sayang sebetulnya. Mau diletakkan di tingkat tinggi, cuman dia jarang istighfar, jarang minta ampun. Maka musibah yang Allah berikan kepada ahli iman ini yang pertama untuk membersihkan dosa. Kalau ini saja sudah cukup, sehingga dosa kita tidak akan tampak lagi di alam barzah. Yang kedua, untuk pengangkatan derajat. Surganya naik lagi. Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita tanpa dengan musibah, dengan amal yang baik. Musibah kalau ditimpakan harus kita yakini akan diangkat derajat. Kalau bukan diangkat derajat, akan Allah tabungkan pahala. Orang sabar pahalanya bi ghairi hisab, nggak ada hitungannya, sampai kaget. Jadi kagetnya begini, ada kaget yang boleh anda minta kayak gitu, ada kaget nggak boleh anda minta. Kaget yang pertama begini, ada orang nanti yang mendapatkan sakit, musibah sakit apa. Waktu di surga itu kaget, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Lalu dijawab, itu pahala sakitmu sebulan waktu itu. Banyak banget ya Allah. Iya. Ya Allah, kalau tahu begitu aku pengen sakit seumur hidup saya. Jangan minta ya, ini yang nggak boleh diminta. Jangan sombong, kalau di dunia minta yang baik, baik. Jangan minta, ya Allah berikan saya ujian biar saya pakai tinggi. Nggak usah ngomong itu. Kalau ngomong yang baik. Nabi Yusuf aja waktu as-sijnu ahabbu ilayya, waktu ngomong penjara lebih aku senangi ya Allah, akhirnya masuk penjara. Coba ngomong yang lain kan diberi yang lain. Makanya kalau anda itu doa itu jangan ngawur. Misalnya duitnya banyak, nggak punya anak, ya Allah duit banyak, daripada duit banyak nggak punya anak, mending nggak punya duit lalu punya anak. Dikasih anak bener, duitnya nggak ada, nyesel nanti. Kadang-kadang kita doa sama Allah setengah marah. Kalau doa kepada Allah jangan pakai marah ya. Misalnya dikasih duit belum dikasih anak, tinggal doa begini, ya Allah engkau maha kuasa telah memberikan, engkau maha kuasa seperti engkau kuasa memberiku rezeki, sungguh engkau maha kuasa memberi anak. Itu jangan marah-marah kalau minta kepada Allah. Ya Allah saya lama dan nikah sudah, yang penting sama laki-laki jelek juga nggak apa-apa, dikasih beneran nanti. Minta yang baik. Baik, tadi kisah di sorga nggak boleh ditiru, minta di dunia nggak boleh. Ya Allah timpakan ke saya musibah, jangan. Minta jauhkan dari musibah. Bukankah Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik. Ada lagi, anda boleh niru ini. Nanti ada orang di sorga kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala infakmu uang receh waktu itu di majlis. Ya Allah banyak banget. Iya. Ya Allah kalau tahu begini hartaku akan aku infakkan semuanya. Ini boleh ditiru sekarang. Yang tadi nggak boleh. Ayo. Ini boleh. Karena betul nyesel. Orang yang berinfak itu nyeselnya bukan nyesel sakit. Ya Allah kenapa kok nyesel begitu aku membantunya. Itu nyesel. Kenapa aku tinggal di dunia? Kenapa tidak aku bawa ke akhirat? Akan ada penyesalan. Tapi penyesalan bukan penyesalan orang di neraka. Tidak. Kenapa aku hanya memberikan 1 juta? Kenapa hanya aku memberikan 5 juta? Nanti kisah di akhirat. Baik, kembali ke musibah. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu untuk mengangkat derajat.
atau untuk beri pahala atau pengampunan dosa. Maka baik-baik. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Bukan berarti nanti ibu pulang dari berangkat ke majelis naik jalan kaki, nggak usah begitu, biasa saja. Tapi di saat ada ujian di dalam perjalanan Anda, langsung nyantai, nggak usah, oh gimana ketinggalan pengajian ini ribut sama suami, bannya bocor mau gimana, mau ditiup sendiri itu. Ya tenang saja, ban bocor gini, langsung sadar, tetap sama suami cubit-cubitan, bang, Allah yang membuat gembos, tapi insya Allah pahala tetap ngalir. Itu apalagi capek keringetan suami, sambungkan, kasih tahu sama suami, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semakin kau capek semakin dapat pahala gede ya neng, nanti tak gendong sekalian kau, gitu pasti. Jadi capek itu dapat pahala. Jadi yakini begitu, semakin susit perjalanan, nggak usah ngedumel, macet, memang bisa langsung kebuka gara-gara ada marah-marah, macet. Allah, pengajian kok capek banget nih, Allah macet lagi, ada gangguan lagi, wah capek, tapi ya Allah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Artinya kesusahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah untuk pengangkatan derajat, untuk menambah pahala. Nah ini perlu yang ditata hati untuk sabar. Kalau kita yakin kepada Allah, di dunia itu sebentar sekali, sangat singkat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita berjuang itu dalam waktu yang pendek untuk menggapai keindahan yang tidak berbatas. Umat terdahulu berjuang 950 tahun, Bu. Lihat itu saja ketemu dia lagi ini 950 tahun umatnya Nabi Nuh. Kita berjuang tidak lama. Umat Nabi Muhammad 63 ke atas 100 deh, 120. Tapi untuk apa? Untuk kebahagiaan yang panjang dan tidak berbatas. Tidak ada akhirnya. Ini kalau kita tertimpa musibah. Musibah itu macam-macam, sampai kata Nabi, jika ada duri yang menyangkut di kakimu itu ada hitungannya di hadapan Allah. Akan tapi harus dengan kesabaran. Kalau ada duri ya sudah langsung dicopot saja, selesai. Masya Allah, nggak usah siapa naruh duri di sini, capek. Lega, lapang hati, mudah memaafkan, indah. Baik, kemudian lihat masalah musibah. Jadi begitu, musibah itu akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, musibah yang Allah timpakan itu adalah muqaddimah hukuman di akhirat nanti. Bukan pengangkatan derajat, bukan pengampunan dosa karena dia tidak punya iman. Maka kata Nabi tadi, bagi ahli iman itu baik-baik saja. Ketimbang musibah di dunia, ternyata diganti oleh Allah kebaikan di akhirat. Maka dari itulah ini, kalau Anda memandang musibah kepada orang lain, beda pandangan di saat kita memandang musibah untuk kita. Karena ada 3 kemungkinan tadi. Tolonglah kalau ada orang lain ketimpa musibah, jangan bilang, wah ini karena banyak dosa kamu. Jangan gitu. Wah Palu banyak dosa, Jogja banyak dosa. Anda merendahkan. Sakit dibegitukan orang. Akan tapi hibur hatinya, wahai saudaraku di Palu, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena Allah akan mengangkat derajatmu. Yang telah meninggal gimana? Bisa saja dia dikencet bumi, kemudian kena air, ketabrak ini, merasakan sakit, bersama itu juga akan diampuni, dihabiskan dosanya. Hibur begitu. Jangan bilang, wah karena banyak dosa, maksiat semuanya. Ketahuilah, kalau orang Palu digoncang oleh gempa gara-gara maksiat, Bandung pun harus kena gempa. Karena di Bandung ada maksiat. Ada enggak? Ada. Bilang nggak ada maksiat, ayo. Ada. Maka sampaikan ke mereka, Allah ingin mengangkat derajatmu. Tapi kalau menemukan musibah pada kita, bolehlah kita berkata, karena dosa-dosamu, matamu, internetmu, macam-macam. Sekarang ketimbang musibah ngamuk, ya Allah kena musibah lagi, dosa apa yang aku lakukan sampai kena musibah begini? Dosa apa yang aku lakukan? Banyak dosa, nggak sadar lagi. Putus asa, namanya bunuh di neraka. Bunuh diri itu ada, kalau memang dia masih ahli iman akan selamat. Tapi kalau bersama bunuh dirinya, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Dia hanya karena capek urusan langsung bunuh diri. Ini ahli iman model apa itu? Na'udzubillah. Ahli iman nggak bisa seperti itu. Dia tahu Allah, kenal Allah. Tidak ada musibah, ujian yang ditimpakan kepadanya kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya atau mengangkat derajatnya, atau Allah akan menimbunkan pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi jalan hidup, kalau Anda mengalami hidup yang melelahkan, ingat Siti Aisyah waktu ngadu ke Rasulullah, dijawab, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin capek, semakin besar pahalamu.
Semakin capek, semakin besar pahlamu. Tapi capek jangan dicari. Artinya jika Allah menghadapkan dirimu dalam kecapean, hadapi dengan Allah, dengan rindu kepada Allah, rindu pahala dari Allah. Baik, inilah mungkin sekelumit ya. Capek urusan ekonomi, capek urusan ekonomi, capek urusan macam-macam pekerjaan, capek urusan suami istri, itu adalah ujian. Bahkan begini loh ya, dikatakan bahwasanya kalau Allah mengujimu dengan sebuah ujian itu, kalau engkau adalah ahli iman, sebetulnya Allah ingin menyapamu agar kau panggil dia. Tidak sakit, tidak pernah bilang Allah, Allah. Gara-gara sakit, Allah, Allah. Itu tidak pernah datang ke kiai kecuali gara-gara ditempeleng sama suaminya baru datang ke kiai itu. Masa datang ke kiai nunggu ditempeleng suaminya? Ini Buya, saya tempeleng suami saya. Mulai kapan tempeleng? Baru sekarang, kemarin. Enggak apa-apa. Di saat enggak apa-apa kalau tak datang ke kiai. Giliran ditempeleng datang ke kiai, lumayan. Jadi datang ke kiai nunggu ditempeleng dulu. Mau gitu? Enggak kan? Datang ke tempat mulia, jangan nunggu diuji, jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah, jangan, datanglah kepada Allah. Sudah beres insyaallah. Cukup insyaallah, ada tanya jawab mungkin. Jadi jangan menganggap sebuah beban. Di dunia semua adalah beban. Kalau Anda tidak pengen capek nanti di akhirat, nggak ada capek di surga nanti. Amin. Sekarang tuh apa sih yang tidak susah? Nggak punya anak susah, ya enggak? Katanya. Giliran punya anak, ada susahnya enggak? Anaknya sakit susah enggak? Lah kok susah katanya? Enggak punya anak katanya susah. Baik, hei yang punya anak, waktu anakmu sakit, lah kok susah? Nah, sama susah. Begitulah hidup di dunia itu, enggak ada yang enggak susah. Susah. Cuma ahli iman menanggapi susah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengalami kesusahan. Kalau kita tidak mati, kita akan ditinggalkan. Kan begitu? Ya. Kita pasti kalau tidak kita yang mati atau kita ditinggal mati. Ditinggal mati susah. Ayo, pasti kita ditinggal mati seseorang. Pasti kita. Ya tadi ya. Pasti ditinggal mati seseorang. Orang yang sakit susah saat itu, tapi ingat, bagi ahli iman, kesusahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk diangkat derajatnya. Sudah, kunci itu selesai. Dapat rezeki lagi. Sehingga sampai para orang tua dulu, kalau ketimpa musibah langsung husnuzon pada Allah. Aduh kesandung. Ya Allah sayang mau diganti rezeki yang banyak. Gitu aja. Waduh gelas pecah rezeki banyak. Jangan bilang, loh Pak pagi-pagi gelas pecah. Jangan-jangan anak kita di kos-kosan sakit. Nah ini suudzon pada Allah. Pernah gitu kan? Nggak boleh husnuzon pada Allah. Jeder gelas pecah. Karena ingat Allah tidak akan mengambil kecuali akan diganti. Gitu aja. Ini suudzon. Mata wah duit hilang, salah, damak banyak rezeki, gitu aja. Sama Allah suudzon terus ini. Ada tradisi di masyarakat kita kalau ada apa-apa langsung, ya Allah nasi busuk Pak, jangan-jangan coba telepon anaknya sakit beneran, kok perasaan buruk kok. Kalau ada nasi busuk, Pak alhamdulillah pagi ini kita akan masak nasi berbaru, jadi nggak makan nasi nginep, gitu aja. Jatahnya ayam biar agak gemuk ayamnya, nanti kita sembelih enak gitu. Ya Allah nasi busuk, jangan-jangan anak sakit. Ini kan percayaan suudzon pada Allah. Kalau ditimpakan musibah kepada kita, langsung husnudzon kepada Allah, karena Allah akan memberiku sesuatu yang besar. Sakit ya Allah, anakku sakit. Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yakin. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Dihadap